Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Inyoman Gede Suyase, SKM MSI, selaku Ketua Penguji. Yang terhormat kepada Ibu Cokorda Dewi Wigahana Sundari, SKM MSI. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Ayu Agustini Pasmanise, SKM MKes, selaku anggota penguji. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Indasa Fitri, NIM P071340190111. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Ibu Cokorda Dewi Wigahana Sundari, SKM MSI, Ibu Ida Ayu Madesri Aljani, SIP MRG, yang telah memberikan saya saran serta masukan sehingga saya dapat berada pada titik ini. Selanjutnya itu latar belakang. Glukosa darah sewaktu merupakan parameter pemeriksaan glukosa darah yang diukur tanpa memperhatikan waktu pasien terakhir kali makan. Selanjutnya, prevalensi terdiagnosis diabetes mellitus atau DM. Prevalensi terdiagnosis diabetes mellitus ya dibagi menjadi 3. Yang pertama di Indonesia, Bali, kemudian di Bangli. Yang pertama yaitu prevalensi terdiagnosis diabetes mellitus di Indonesia. Indonesia menjadi negara ke-7 dari 10 negara terdiagnosis diabetes mellitus, yaitu sebesar 10,7 juta penderita. Menurut Riskesdas dan Profil Kesehatan Provinsi Bali, dalam 3 tahun terakhir, Bali didapatkan penderita diabetes mellitus sebanyak 235% penderita. Selanjutnya, di Kabupaten Bangli, menurut hasil Riskesdas dan Profil Kesehatan Kabupaten Bangli, dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2018, 2019, dan 2020, diabetes mellitus di Kabupaten Bangli sebanyak 213,64%. Untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah sebagai screening diabetes mellitus, di sini saya menggunakan metode PUCT. Metode PUCT didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya diketahui segera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Selanjutnya itu pegawai kantor. Pekerja kantor yang cenderung memiliki aktivitas fisik yang kurang serta kesibukan yang dilakukan di kantor menjadi masalah yang dihadapi para pekerja kantor karena hal tersebut dapat menyebabkan melewatkan sarapan sehingga pola konsumsi dan pola hidup menjadi tidak teratur. Selanjutnya itu penelitian sejenis mengenai glukosa darah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Agung Setiawan dengan judul Gambaran Glukosa Darah Sewaktu pada petugas Aviation Security Bandara Juanda Tarakan dengan indeks massa tubuh 17-27 kg per meter kuadrat. Didapatkan hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu berjumlah 46 orang dengan sebesar 54,7% responden gula darah sewaktu dalam batas normal, serta IMT sebagian besar responden dalam batas normal sebesar 82,6%. Menurut survei awal yang dilakukan pada tanggal 11 November 2021 melalui Google Form, terdapat 36 pegawai pusat di kantor Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Dari jumlah pegawai laki-laki sebanyak 21 dan perempuan sebanyak 15 orang, didapatkan survei awal yang mempunyai riwayat diabetes mellitus yaitu 1 orang dan keturunan diabetes sebanyak 2 orang. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran glukosa darah sewaktu pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengetahui gambaran kadar glukosa sewaktu pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli, yaitu yang kedua tujuan khusus. Tujuan khusus dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan atau IMT, pola konsumsi, riwayat keluarga, serta pemeriksaan glukosa darah. Yang kedua yaitu mengukur kadar glukosa darah sewaktu pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Yang ketiga yaitu menggambarkan bagaimana kadar glukosa darah sewaktu pada pegawai Perumdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli disesuaikan dengan karakteristik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat praktis, yaitu dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. Yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 2, yang A, manfaat bagi pegawai itu untuk memperhatikan kesehatan dan pola makan yang sehat untuk menjaga kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban yang dijalankan. Yang B, manfaat bagi penulis yaitu tambahan pengetahuan yang bisa
disalurkan agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai persyaratan untuk melengkapi tugas akhir. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, glukosa darah. Glukosa darah merupakan energi utama pada organisme hidup. Glukosa darah atau kadar glukosa darah istilah yang mengacu pada tingkat glukosa di dalam darah. Selanjutnya yang kedua, faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Yang pertama, umur, jenis kelamin, berat badan atau IMT, pola konsumsi, riwayat keluarga, dan aktivitas fisik. Selanjutnya jenis-jenis glukosa darah sewaktu, glukosa 2 jam postprandial atau 2 jam PP, selanjutnya glukosa darah puasa, dan selanjutnya tes HbA1c. Yang keempat yaitu metode pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama ada POCT, spektrofotometer, enzimatik, dan Astor and King. Selanjutnya yaitu ada definisi pegawai, masalah kesehatan pegawai, dan perusahaan umum daerah air minum. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Faktor-faktor intrinsik kadar glukosa darah yang pertama yaitu umur, jenis kelamin, berat badan atau IMT, pola konsumsi, riwayat keluarga, dan pemeriksaan glukosa darah. Serta variabel yang tidak diteliti yaitu aktivitas fisik. Kadar glukosa darah dapat dibagi menjadi 3, yaitu bukan diabetes mellitus, kurang dari 90 mg per desiliter, berisiko diabetes mellitus 90-199 mg per desiliter, serta diabetes mellitus dengan rentang lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter. Selanjutnya itu variabel dan definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini yaitu gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada pegawai Perumdan Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu, usia, jenis kelamin, berat badan atau IMT. Selanjutnya itu jenis penelitian dan alur penelitian. Jenis penelitian yang direncanakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala peristiwa atau kejadian secara sistematis. Selanjutnya itu ada alur penelitian. Yang pertama, Pegawai Perumdan Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli, penerapan protokol kesehatan, proses penandatanganan informed consent, proses wawancara, pengambilan sampel darah, pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dengan metode POCT, ya. Analisis hasilnya itu dibagi menjadi 3, bukan diabetes mellitus, berisiko diabetes mellitus, serta diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian pelaksanaannya itu di kantor Perumdan Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada bulan Januari sampai dengan April 2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Perumdan Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli yang berjumlah 103 orang. Selanjutnya itu sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Levin, maka didapatkan sampel sebanyak 50 responden dari 103 populasi pegawai Perumdan Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Selanjutnya, teknik sampling dalam penelitian ini yaitu simple random sampling. Selanjutnya itu kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini. Kriteria inklusi yaitu pegawai Perumdan yang mau mengisi informed consent, pegawai yang tidak dalam keadaan sakit, pegawai yang mau diajak wawancara, pegawai yang berusia 12 sampai dengan 65 tahun, pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, pegawai yang memiliki berat badan atau IMT kurang dari 18,5, normal 18,5 sampai dengan 25, dan obesitas lebih dari 25. Kriteria eksklusi yaitu pegawai Perumdan Tirta Danu Arta yang dalam keadaan sakit, pegawai yang tidak mau menandatangani informed consent, pegawai yang tidak ingin diwawancara, pegawai yang mendapat tugas luar daerah dari perusahaan, pegawai yang trauma dengan jarum, dan pegawai yang telah mengonsumsi obat pengontrol gula. Selanjutnya itu jenis dan teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi 5. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan dalam metode primer dengan penelitiannya itu menggunakan metode observasi, kuesioner wawancara, dan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dengan menggunakan metode POCT. Instrumen penelitian yaitu informed consent dan pemenuhan kesediaan sebagai responden yang digunakan dalam menyatakan kesediaan pegawai Perumdan Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Alat dan bahan yang digunakan POCT, reagen stick, glukosa darah, lancet, steril, autoclick, dunglit kit, botol, handscone, masker, dan hair cap, jas laboratorium, serta dan lain sebagainya. Prosedur kerja dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu pre-analitik, analitik, dan pasca analitik. Selanjutnya yaitu prosedur kerja.
Prosedur kerja pada penelitian ini, pada tahap pre-analitik tidak ada persiapan khusus untuk pemeriksaan glukosa darah sewaktu pada responden. Selanjutnya tahap analitik, prosedur yang dilakukan pada tahap analitik yaitu mempersiapkan alat yang sudah dikalibrasi dengan cara menggunakan parameter akurasi dan presisi, di mana dilakukan dengan mengecek kadar glukosa darah sebanyak 2-3 kali dengan orang yang sama jika hasil sama telah ditemukan menggunakan alat sudah terkalibrasi. Pertama-tama, ambil lancet, kemudian dimasukkan kepada autoclave, diukur ketebalan jarum tersebut, disesuaikan dengan tangan pasien, kemudian diambil strip tes gula darah, dimasukkan kepada pada alat easy touch GCU, diambil tangan pasien, kemudian dibersihkan jari kedua, ketiga dengan alkohol swab. Setelah sedikit mengering, kemudian ditusuk menggunakan autoclave. Lalu darah yang keluar pertama dihapus menggunakan kapas, kemudian darah kedua diteteskan pada alat glukometer, kemudian hasil ditunggu kurang lebih 10 detik. Setelah sudah muncul hasilnya, strip glukosa darah yang telah digunakan dicabut, kemudian dibuang pada tong sampah infeksius. Selanjutnya lepas lancet pada autoclave, kemudian melakukan pengecekan tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya itu tahap pasca analitik, data kadar glukosa darah sewaktu yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dan interpretasikan. Apabila pemeriksaan menunjukkan hasil kurang dari 90 mg per desiliter termasuk dalam kategori bukan diabetes mellitus. Apabila masuk dalam kategori 99 sampai dengan 199 mg per desiliter masuk dalam kategori berisiko diabetes mellitus. Apabila hasil didapatkan yaitu lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter, maka termasuk dalam kategori diabetes mellitus. Dan pengukuran tinggi badan serta berat badan yang dihitung ke dalam indeks massa tubuh dalam satuan kilogram per meter kuadrat. Selanjutnya pengolahan dan analisis data. Data primer maupun data sekunder yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan, diolah dengan menggunakan software komputer. Selanjutnya itu pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data. Data yang diperoleh, data primer maupun data sekunder, kemudian dicatat, dikumpulkan, dan diolah lalu disajikan dalam bentuk narasi dan tabel dengan bantuan software komputer. Selanjutnya etika penelitian. Etika penelitian dibagi menjadi dua, yaitu prosedur pengajuan etika penelitian, yang kedua yaitu kode etik penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Pemdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli, yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Bangli, beralamat di Jalan Rejan Ngurah Rai nomor 59 Bangli, Kelurahan Kawan, Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu kadar glukosa darah sewaktu pada pegawai Pemdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli. Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa responden sebagian besar 92% berisiko diabetes mellitus dan satu responden atau 2% diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristik usia. Berdasarkan tabel 13 dapat lihat bahwa responden sebagian besar 48% berisiko diabetes mellitus ditemukan pada rentang usia 46 sampai dengan 65 tahun dengan terdapat 2% responden dalam kategori diabetes mellitus pada rentang usia 26 sampai dengan 45 tahun. Selanjutnya berdasarkan karakteristik jenis kelamin. Pada tabel 14 dapat dilihat bahwa responden sebagian besar 58% berisiko diabetes mellitus dan 2% diabetes mellitus ditemukan pada laki-laki. Selanjutnya itu berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwa responden yang berisiko diabetes mellitus sebagian besar 96% ber-IMT normal, yaitu 18 sampai dengan 25 masuk dalam kategori berisiko diabetes mellitus dan 2% responden dengan IMT normal masuk dalam kategori diabetes mellitus. Selanjutnya itu berdasarkan pola konsumsi. Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa responden berisiko diabetes mellitus sebagian besar 76% dan 2% diabetes mellitus melakukan sarapan pagi. Selanjutnya berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa responden berisiko diabetes mellitus sebagian besar 60% dan 2% diabetes mellitus
mengkonsumsi kopi. Berdasarkan tabel 18 dapat dilihat bahwa responden sebagian besar 58% menyukai makanan manis masuk dalam kategori berisiko diabetes mellitus dan 2% menyukai makanan manis masuk dalam kategori diabetes mellitus. Selanjutnya itu berdasarkan riwayat keluarga. Berdasarkan tabel 19 dapat dilihat bahwa responden berisiko diabetes mellitus sebagian besar 84% dan 2% responden diabetes mellitus tidak terdapat riwayat keluarga diabetes mellitus. Selanjutnya itu pemeriksaan glukosa darah. Berdasarkan tabel 20 dapat dilihat bahwa responden berisiko diabetes mellitus sebagian besar 76% dan 2% responden diabetes mellitus tidak pernah melakukan pemeriksaan glukosa darah. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, ditemukan sebanyak 46 responden atau 92% berisiko diabetes mellitus, 2% diabetes mellitus, dan 6% bukan diabetes mellitus. Yang kedua, ditemukan sebanyak 58% responden berisiko diabetes mellitus dan 2% responden diabetes mellitus berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, ditemukan sebanyak 96% responden memiliki indeks massa tubuh normal dan 2% responden memiliki IMT obesitas masuk dalam kategori berisiko diabetes mellitus dan 2% responden dengan indeks massa tubuh normal masuk dalam kategori diabetes mellitus. Selanjutnya yang keempat, sebagian besar sering mengonsumsi makanan dan minuman manis serta tidak menjaga pola makan yang sehat, sehingga penting untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah dengan menjaga pola makan yang teratur. Yang kelima yaitu terdapat 8% responden yang memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus ke kategori berisiko diabetes mellitus. Yang keenam, sebagian besar responden 76% tidak pernah melakukan pemeriksaan gula darah masuk dalam kategori berisiko diabetes mellitus dan 2% responden masuk dalam kategori diabetes mellitus. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, karakteristik responden didasarkan atas usia, jenis kelamin, berat badan atau IMT, pola konsumsi, riwayat keluarga, dan pemeriksaan gula darah. Pada pegawai Perumdam Tirta Danau Arta Kabupaten Bangli didapatkan bahwa berdasarkan usia 46 sampai dengan 65 tahun memiliki jumlah sebanyak 26 responden atau 52%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden sebagian besar 30 responden atau 60% laki-laki. Berdasarkan berat badan atau IMT, jumlah responden sebagian besar 49 responden atau 98% memiliki berat badan atau IMT normal dan 2% memiliki IMT obesitas. Berdasarkan pola konsumsi, responden sebagian besar 84% sarapan sebelum bekerja, 64% mengkonsumsi kopi sebelum bekerja, dan 31 responden atau 62% mengkonsumsi makanan manis. Berdasarkan riwayat keluarga, responden sebagian besar 46 responden atau 92% tidak memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus, dan sebagian besar 41 responden atau 82% belum pernah melakukan pemeriksaan gula darah. Selanjutnya yang kedua, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu di kantor Perumdam Tirta Danau Arta Kabupaten Bangli sebagian besar 92% masuk dalam kategori berisiko diabetes mellitus dan terdapat 2% responden masuk dalam kategori diabetes mellitus. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan responden yang berisiko diabetes mellitus, 48% lebih banyak pada kategori usia 46 sampai dengan 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, memiliki IMT atau berat badan normal, gemar mengkonsumsi makanan manis, dan tidak memiliki riwayat keluarga diabetes mellitus. Sedangkan responden yang diabetes mellitus 2% masuk dalam kategori usia 26 sampai dengan 45 tahun, berjenis kelamin laki-laki, memiliki berat badan atau IMT normal, gemar mengkonsumsi makanan manis, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah. Selanjutnya saran untuk menjaga kadar glukosa darah pada rentang beresiko diabetes mellitus, perlu dilakukan upaya menjaga pola makan, mengurangi konsumsi makanan manis yang memicu naiknya kadar glukosa darah dalam tubuh, dan rajin berolahraga. Yang kedua, pada responden terdeteksi diabetes mellitus, agar melakukan pengecekan kadar glukosa darah dan mengkonsumsi obat pengontrol gula secara teratur. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.